Pemirsa, kali ini saya akan menginformasikan berkaitan dengan saya kemarin sudah menyampaikan bahwa saya ingin sekali menayangkan tentang racikan-racikan pembuatan konsentrat cair yang intinya ini hanya sebagian kecil bahan yang saya tampilkan. Itu ada tong nanti sudah jadi di dalamnya sudah, karena tadi malam saya sudah bikin dan ini ada bahan-bahan semua nanti saya sampaikan. Yang pertama untuk pembuatan konsentrat cair memang saya sekali lagi berkaitan dengan komposisi, racikan, saya memang memiliki keterbatasan untuk menyampaikan karena ini permintaan dari sahabat saya. Tetapi ini pertama saya akan aplikasikan kepada ternak saya sendiri. Apabila nanti kalau memang teman-teman semuanya tertarik dan lain sebagainya, nantilah mau seperti apa nanti jadinya. Yang jelas ini intinya untuk breeding saya dan untuk penggemukan saya yang saya memang proyeksikan sebagai uji coba, sebagai test case, sebagai kayak tidak mungkin kalau intinya berkaitan dengan sumber-sumber pakan. Ini pertama ya yang saya kumpulkan, ini tidak semua saya sampaikan. Yang pertama ini ada kacang almond ini. Ini kacang almond, terus ada yogurt yang saya tulis. Terus ini ada kedelai, ini ada kacang merah, ini ada kacang tanah. Terus kemudian kacang-kacangan semua saya mix jadi satu sebenarnya. Ini saya sisakan sebelum saya mix, ini ada saya sisakan. Terus kemudian ada buah-buahan juga, ada pepaya, ada daun pepaya, ada daun ini sawi putih, ada sawi yang lain, terus kemudian ada tumbuh-tumbuhan lain, terus kemudian ini ada mangga, terus ada alpukat, ada buah-buahan, terus ada jeruk, terus kemudian ini ada telur. Ini semua udah saya mix ini sebenarnya. Ini hanya informasi ulang gitu. Bahan-bahan yang saya buat untuk meracik komposisi menjadi konsentrat cair. Terus ini ada gula, ini ada bubuk, susu bubuk murni. Terus ini saya nggak ngomong merek ya. Ini ada susu bubuk segar cair. Terus ini ada E4. Terus ini juga ini sudah jadi ini. Ini rempah-rempah tradisional yang antara lain kunyit, ada terus kencur dan lain sebagainya. Ini bahan banyak ini sudah saya rebus, sudah semuanya. Intinya bahwasannya saya ingin ketika saya mendapatkan informasi keilmuan yang itu munculnya berdasarkan diberikannya saya itu informasi hal ini, pembuatan konsentrat cair ini dari salah satu sahabat dari sahabat saya yang kemudian beliau sebenarnya telah membimbing teman-teman itu membuat pakan kambing berbentuk pelet. Terus kemudian saya meminta kepada beliau itu pakar nutrisi lah, khususnya pakar nutrisi yang sudah menciptakan banyak pakan, baik itu pakan untuk burung, baik untuk kucing, untuk ternak-ternak yang lain seperti puyuh dan lain sebagainya, hewan-hewan peliharaan di rumah. Beliau sudah membuat dan sudah menjual. Untuk di kambing teman-teman itu langsung dibimbing berkaitan dengan pembuatan pelet ternak, dan komposisinya memang tidak diberitahukan secara langsung, saya tidak bisa meliput, tetapi nanti juga pelet itu juga akan sebagai bahan uji coba dan test case itu dengan kambing yang saya datangkan, entah itu kambing saya, entah intinya dari kambing saya sendiri yang ada di kandang, itu akan diberikan pelet tersebut. Juga saya akan memberikan konsentrat cair ini. Kalau ngomong komposisi secara analisa, saya sudah mempelajarinya komposisi kandungan-kandungan, ada kalium, kalsium, ada vitamin, ada karbohidrat, ada vitamin A, B, C, D dan lain sebagainya.
ada seng, ada sulfur, ada fosfor. Yang ini kalau untuk diberikan ke kambing yang masih muda, ini kan karena pembentukan kalsium juga terbantu, terus pembentukan daging, pembentukan pertumbuhan itu juga bisa, terus kemudian di breeding juga kemudian bisa. Saya juga pengen selain untuk menggemukkan, untuk memperbesar, untuk sehat, ini tetap saya mencampurkan racikan-racikan tradisional yang intinya mencegah yang namanya cacingan, mencegah yang namanya sakit, metabolisme tubuh semuanya kita kumpulkan menjadi satu. Intinya ini semangat pemirsa semuanya, walaupun ini semua hanya gambaran komposisi. Nanti kalau memang pemirsa minat berkaitan, saya minta dan lainnya, karena ini belum diuji lab, belum tetapi kalau lihat, menyaksikan sendiri saya bahwa kandungan-kandungannya luar biasa, belum diuji lab, saya yakin, saya berharap bahwa ini semuanya bukan menjadi racun, tapi menjadi vitamin yang luar biasa. Bisa jadi itu cuman saya bikin sekitar 15-20 liter saja itu. Nanti karena itu butuh 1 bulan di tong, 15-20 liter lah itu. Nanti saya akan, kalau ada yang minta pengen bergabung uji cobanya atau memberikan ke ternak lewat ini, kan nanti diberikannya bisa lewat minuman. Kalau anjurannya lewat minuman, karena kambing itu kan ada 4 kantong 1 rumen, dan yang molak kolosum ya, kolosum itu di kantong ketiga dan keempat itu kita pingin fokus di situ sebagai, karena mau tidak mau membuat seperti ini harus mempelajari yang namanya kebutuhan kambing. Perut kambing itu kita ya harus di dalamnya itu kita harus pelajari apa sih yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Itu harus, bukan serta-merta meracik tanpa kita menganalisis kambing secara organ tubuhnya, kebutuhan organ tubuhnya, metabolis, semuanya lah intinya itu. Kalau semua bahan ini ya, ada beberapa bahan yang memang tidak bisa saya sebutkan. Sekali lagi mungkin belum bisa saya sebutkan karena ini adalah permintaan, mungkin perjanjian ya. Saya boleh menayangkan, tapi komposisi, racikan, terus bahan-bahan yang memang tidak bisa disebutkan karena mungkin itu biang lah ya, biang, sehingga ini menjadi konsentrat cair yang memiliki kalsium yang bagus, nutrisi yang luar biasa, karbohidrat, terus kemudian semua vitamin ada di sini. Sehingga ini juga saya ingin sekali, bukan diberikan ke peternak yang lain sebagai uji coba, tapi dengan ternak saya sendiri, dengan kambing breeding dan kambing penggemukan yang sudah saya pilih, milik sendiri, nanti ke depan akan saya aplikasikan di bulan selanjutnya. Nah ini pemirsa, ini kali ini saya akan nge-mix dulu. Ini semua bahan yang tadi sudah saya sampaikan. Ada beberapa macam, banyak bahan. Yang ini hanya sebagai sampel, sekali lagi hanya sebagai sampel contoh. Ini pembuatan pupuk pembuatan konsentrat cair yang mudah-mudahan nanti bisa hasilnya bisa saya aplikasikan ke ternak saya sendiri. Terus kemudian ya ini antara kita mencari formulasi bahan yang sudah saya diberikan informasi kepada dari sahabat saya sendiri, ini untuk agar supayanya saya ingin mencari formulasi ini nih agar meningkatkan kualitas peternak yang ada di Indonesia. Ini bahan-bahan yang sudah saya masukkan ke dalam tong. Ini sangat kental sekali ini, karena memang saya ingin membuat, menjadikan 1 liter itu bisa kalau dicampur dengan pakan itu bisa menjadi 10 ton
bukan hanya 1 ton tapi 10 ton, sehingga ini harus sangat kental sekali, bukan encer sekali. Walaupun nanti yang akan saya ambil ini adalah saripatinya, airnya yang sudah kita suling nanti. Ini saya butuh waktu sekitar 1 bulan ke depan ini. Mohon doanya, mudah-mudahan ini akan jadi maksimal dan baik, terus kemudian hasilnya bagus. Ini hanya contoh-contoh contoh-contoh bahan ya yang sempat saya sisakan untuk tidak dimix gitu. Contoh-contoh aja, yang lainnya sudah masuk banyak puluhan macam bahan-bahan yang sudah tercampur di dalamnya, dan ini nanti saya gabungkan menjadi satu ini. Kalau toh nanti pemirsa semuanya intinya mau mencoba membuat sendiri, silahkan, walaupun komposisi aturannya racikannya berbeda, ya silahkan saja, karena saya tidak memberikan komposisi, karena ini berkaitan dengan saya pernah janji bahwa komposisi, racikan, bahan-bahan semua saya tidak boleh, sementara belum boleh menyampaikan gitu. Mungkin ini adalah rahasia perusahaan teman saya gitu kan, dalam memeracik komposisi dan lain sebagainya, sehingga saya tidak bisa vulgar, tidak bisa menyampaikan semua berkaitan dengan, tapi ini bahan-bahan hanya sebagian terkecil yang bisa saya sebutkan. Tapi untuk peternak semuanya semangat sekali lagi, semangat, salam sukses, ternak mandiri, makan sedikit tapi kualitas terjamin, kesehatan terjamin, gemuk terjamin, pertumbuhan terjamin. Bukan hanya makan banyak tetapi tidak ada asupan gizi, vitamin, kalsium, mineral dan lain sebagainya kurang semua. Lebih baik makan standar tapi semuanya tercukupi. Ini yang penting bagi kita untuk menjadi peternak modern, dan mau kita menjadi maju untuk di peternakan yang menguasai nasional, dan bisa kita mengimpor kambing, mengimpor daging dengan kualitas yang luar biasa. Karena Indonesia sebenarnya, orang Indonesia itu kalau sudah mau bergerak, teknologi apapun pasti kalah, karena Indonesia itu semangatnya luar biasa. Ini yang ditakuti oleh negara lain, sehingga kita sering tertipu, dicekoki dengan bahan-bahan, dengan racikan-racikan, pakan-pakan yang cenderung lebih jadi gitu. Sebenarnya kalau kita mau, maka semua yang ada di potensi yang ada di Indonesia ini luar biasa banyak, dan memiliki kualitas yang unggul dibandingkan negara lain. Maka dari itu semangat untuk peternak dimanapun berada.